Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Yudi Pratama, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar pendidikan. Dengan dosen pengampu Bapak Yudi Pratama MPD, yang dimana saya mengambil materi mengenai hakikat pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ervi Hairanisa dengan NIM 2103030041, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Materi yang akan saya bawakan, yang pertama ada introducing, yang kedua hakikat pendidikan, yang ketiga tujuan pendidikan, yang keempat unsur-unsur pendidikan, yang kelima adalah fungsi pendidikan, yang terakhir yaitu yang keenam, pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama yaitu ada introducing. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Contohnya, pendidikan yang dari turun-temurun ini yang awalnya dari buyut kita diturunkan kepada orang tua kita, dari orang tua kita kepada kita, dan nantinya kita akan menurunkan kepada anak kita akan menurunkan kepada cucunya, begitu seterusnya. Lalu yang kedua yaitu mengenai hakikat pendidikan. Apa sih hakikat pendidikan itu? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Nah, aktivitas dan kreativitas peserta didik ini maksudnya yaitu proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang dimana akan menimbulkan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini yaitu proses di mana dari seorang peserta didik tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu. Lalu terjalinnya hubungan interaksi sosial antara peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan teman sebayanya atau teman sekelasnya. Lalu hakikat pendidikan sebagai transformasi budaya adalah sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal bahwa itu merupakan proses turun-temurun yang awalnya dilakukan oleh buyut kita, lalu diturunkan kepada orang tua kita, dari orang tua kita diturunkan kepada kita, dan nantinya kita akan menurunkan kebiasaan tersebut kepada anak kita, begitu seterusnya. Lalu yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai kegiatan yang sistematis dan sistemik, terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Nah, pada pendidikan inilah karakter atau watak peserta didik dibentuk agar menjadi manusia yang sistematis dan terarah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, merupakan kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Maksudnya warga negara yang baik ini warga negara yang mematuhi aturan-aturan serta memiliki sifat atau karakteristik yang sesuai dengan norma. Dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Nah, pada bagian terakhir ini, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja biasanya pada tingkatan sekolah menengah kejuruan atau SMK, yang dimana SMK ini mengkhususkan bahwa peserta didik ini yang nantinya tamat akan memiliki bekal untuk bekerja. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Apakah tujuan dari pendidikan itu? Tujuan umum pendidikan adalah persiapan atas tugas pelayanan publik. Selain itu, tujuan dari pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial, pengantar pendidikan, perilaku, dan sikap hidup yang dimiliki. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang berwujud kesatuan esensial, yang dimana
dasar dari perilaku ini adalah norma-norma yang berlaku. Umumnya ada 4 jenjang tujuan di dalamnya. Terdapat tujuan yang antaranya. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan. Tujuan umum pendidikan ini membentuk insani kamil atau manusia sempurna. Manusia sempurna ini maksudnya adalah karakter yang sempurna, yang baik, serta memiliki kecerdasan atau tingkat kematangan emosional yang baik juga. Lalu tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional, di mana tujuan institusional ini merupakan tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Jadi tujuan kedua ini berkaitan dengan lembaga pendidikan. Agar tujuan tersebut bisa tercapai, maka lembaga pendidikan harus menyetarakan atau menyamaratakan program-program pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga ada tujuan kurikuler, di mana tujuan kurikuler ini lebih mengedepankan pada bidang studi atau tujuan bidang mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah tujuan instruksional, di mana tujuan ini yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan atau sub-bahasan materi pembelajaran. Lalu materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat mengenai unsur-unsur pendidikan. Apa sajakah yang termasuk ke dalam unsur pendidikan? Yang termasuk ke dalam unsur pendidikan, yang pertama itu ada subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik. Yang dimana peserta didik ini adalah sebagai subjek dalam suatu proses pembelajaran atau proses pendidikan. Yang kedua adanya orang yang membimbing, yaitu guru. Nah, kalau pada tingkat universitas yang membimbing itu biasanya dosen ya. Lalu yang ketiga ada interaksi antara peserta didik dan pendidik, yaitu interaksi edukatif, terjalinnya komunikasi yang baik antara audiens dengan mengajar, yaitu guru. Lalu ada ke arah mana bimbingan ditujukan, yaitu tujuan dari pendidikan itu. Dan yang terakhir adalah pengaruh yang akan diberikan dalam bimbingan. Nah, materi apa yang akan diberikan pada pendidikan? Materi yang kelima yaitu materi fungsi pendidikan. Apakah fungsi dari pendidikan? Yang pertama, untuk menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, seperti yang sudah tercantum pada Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk otak peserta didik, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini semua telah tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Lalu mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Lalu yang terakhir, meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional, di mana tujuan pendidikan ini untuk melahirkan generasi-generasi baru yang memiliki bakat yang nantinya akan membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Bagaimana pendidikan sebagai suatu sistem? Pendidikan sebagai sistem adalah perangkat sarana bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang membutuhkan nilai-nilai. Yang dimana pada suatu sistem pendidikan harus terdiri dari, yang pertama, adanya komponen-komponen, yang kedua, berfungsinya komponen-komponen secara teratur, yang ketiga, adanya keterkaitan antara setiap atau semua komponen-komponen, yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien dari komponen-komponen tersebut, dan yang terakhir, adanya kesatuan atau totalitas antara komponen-komponen tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.